Halo semua, kali ini saya akan membahas sejarah Eropa mengenai sejarah reformasi Gereja Barat. Tetapi sebelumnya jangan lupa like, bagikan video ini dan meninggalkan komentar dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Bukan Martin Luther, Jan Hus reformator pertama di Gereja Barat terinspirasi dari John Wycliffe. Jan Hus lahir sekitar tahun 1372 di kota Husinek, Bohemia, di wilayah yang sekarang menjadi Republik Ceko. Ia belajar teologi di Universitas Praha, setelah ditabiskan sebagai seorang imam tahun 1402. Ia menjadi pengkhotbah di Kapel Bethlehem di Praha. Ibadah di Kapel Bethlehem dilakukan dalam bahasa Ceko, berbeda dengan praktik umum yang menggunakan bahasa Latin. Alkitab dibacakan dan khotbah disampaikan dalam bahasa Ceko. Hus tertarik dengan tulisan-tulisan reformis Inggris awal John Wycliffe, meskipun ia tidak setuju dengan semua ajaran Wycliffe. Hus berkhotbah secara aktif menentang penyalahgunaan terburuk gereja Roma saat itu. Ajaran-ajaran utamanya adalah: pertama, Hus menyerukan moralitas yang lebih tinggi di kalangan pendeta. Penyalahgunaan keuangan, amoralitas seksual, dan kemabukan merupakan hal yang umum di kalangan pendeta Eropa. Kedua, Hus menyerukan agar khotbah dan pembacaan Alkitab dilakukan dalam bahasa umum, dan agar semua orang Kristen menerima komuni penuh. Pada saat itu, kaum awam hanya menerima roti selama komuni, dan hanya para pendeta yang diizinkan menerima anggur. Ketiga, Hus menentang penjualan surat pengampunan dosa. Surat-surat ini merupakan dokumen pengampunan pribadi dari Paus yang dijual dengan harga yang terkadang sangat tinggi untuk mengumpulkan dana bagi perang salib. Keempat, Hus menentang doktrin yang relatif baru tentang kesempurnaan kepausan ketika dekrit kepausan bertentangan dengan Alkitab. Ia menegaskan keutamaan kitab suci atas para pemimpin dan konsili gereja. Hus hidup di masa perpecahan yang bergejolak di gereja barat yang dikenal sebagai skisma barat. Pada suatu waktu, ada 2 paus, dan bahkan 3 paus yang bersaing yang masing-masing mengklaim otoritas penuh atas gereja. Kritik dan seruan Hus untuk reformasi muncul di tengah-tengah skisma. Para pemimpin gereja yang tinggi pada umumnya menganggap Hus sebagai batu sandungan yang menjengkelkan untuk mendamaikan gereja yang terpecah dan ia dikucilkan. Setelah mendapat jaminan keselamatan dari Sigismund, Kaisar Romawi Suci yang ternyata sengaja menjebaknya, Hus pergi ke Konsili Konstans tahun 1414 sampai tahun 1418 untuk membela keyakinannya. Konsili Konstans adalah konsili yang akhirnya mengakhiri skisma dengan terpilihnya Paus Martin kelima. Meskipun Kaisar menjamin keselamatan Hus, ia langsung dipenjara. Ketika akhirnya diadili, ia dituduh melakukan kejahatan sebagai seorang pengikut Wycliffe. Ia tidak diizinkan untuk membela diri atau keyakinannya. Karena penolakannya untuk menarik kembali pernyataannya, Hus dikutuk atau dianatema sebagai seorang bidah dan dibakar di tiang pancang pada tanggal 6 Juli tahun 1415. Jan Hus peduli terhadap keadilan sosial dan moralitas agama. Ia adalah seorang patriot sekaligus pembaharu bahasa Ceko. Tubuhnya berdiri megah di kota Praha. Kemartiran Jan Hus menyebabkan terjadinya perang selama 18 tahun di Bohemia. Pengikutnya dikenal dengan Husit. Paus Martin kelima menyerukan kepada umat Katolik di Barat untuk mengangkat senjata melawan kaum Husit. Kaum Husit berhasil mengalahkan 5 perang salib yang diproklamirkan oleh Paus. Gereja Moravia, gereja Protestan yang didirikan pada abad ke-18 asal-usulnya berasal dari Unitas Fratrum, Persatuan Saudara. Pada abad ke-15 merupakan gerakan Husit di Bohemia dan Moravia yang tidak mau berdamai dengan gereja Katolik Roma.